Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih dan juga pendengar radio Persada FM, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita berjumpa kembali di program klinik kita. Ya, pemirsa dan juga pendengar, masa remaja ini adalah fase penting ya, karena di sana terjadi banyak perubahan begitu. Nah, salah satunya tentang kesehatan reproduksi. Nah, siang hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja putri bersama narasumber Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Sehat, dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tentang kesehatan reproduksi remaja ini hal yang sangat penting, tetapi juga di sisi lain kalau di masyarakat kita atau bahkan di tingkat remaja itu sendiri mungkin masih banyak yang belum paham, bingung, atau ketika akan menanyakan itu mereka masih sungkan begitu ya, atau memang ada anggapan itu hal yang tabu begitu ya, dokter ya. Padahal dengan mengetahui sejak dini tentang kesehatan reproduksi ini tentunya akan semakin baik dan juga bisa mencegah hal yang tidak diinginkan begitu ya, dokter ya. Nah, kalau sebelumnya ini dokter tentang kesehatan reproduksi ini terutama pada remaja putri ini yang termasuk dalam kesehatan reproduksi remaja putri itu apa saja ini, dokter? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para pemirsa MTA TV, jadi sering selama ini kalau kita itu membahas tentang reproduksi itu kadang kita langsung asosiasi kita atau pikiran kita itu hubungannya ke kehamilan ya. Kesehatan reproduksi termasuk kehamilan. Padahal tidak selalu ya. Kehamilan salah satunya. Di luar kehamilan masih banyak yang harus kita perhatikan tentang kesehatan reproduksi ini. Jadi dan sehingga seolah-olah ketika kita itu membahas tentang kesehatan reproduksi itu kita mikirnya ketika mulai ibu-ibu itu hamil gitu. Padahal ini yang kita harus kita sadari bahwa perjalanan seorang wanita itu untuk dia ke depan akan bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, nanti bisa ya kalau diamati oleh bisa menjadi seorang ibu, bisa hamil, bisa melahirkan tuh sebenarnya tidak langsung dijujuk ketika dia udah jadi istri, ketika dia sudah hamil. Itu harus betul-betul dipersiapkan dari awal Yang dari awal tuh yang mana nih? Iya, ini ya kan sebenarnya kalau kita membicarakan tentang perjalanan ya, perjalanan kita seorang wanita itu perjalanan kita juga dimulai sebenarnya sejak pembuahan. Pembuahan ketika kita masih kata suami, kata bapak ibu. Karena apa? Pertama kita itu Allah menentukan jenis kelamin kita itu wanita kan jadi saat pembuahan. Ketika ternyata sperma bapak itu membawa kromosom X ketemu dengan telur ibu juga kromosom X. Disitulah kita perjalanan panjang kita dimulai sebagai seorang wanita. Karena kalau yang ketemu Y bukan kita. Jadi itu kemudian, nah dari perjalanan itu ketemu jadi sigut, kemudian jadi apa? Jadi embrio, berkembang di rahim ibu. Itu sudah menentukan nasib depan kita. Nasibnya apa, dok? Sebenarnya dulu juga pernah kita bahas. Jadi ketika seorang wanita itu perkembangan sel telur yang ada di ovarium, yang ada di indung telur itu sudah mulai terjadi ketika janin wanita itu ada dalam kandungan ibu. Termasuk berapa nanti jumlahnya itu. Jadi ketika sudah dalam janin sudah berhenti, tidak akan tambah lagi. Bahkan ketika perjalanan sudah lahir, tumbuh jadi anak, remaja itu dalam setiap perjalanan bahkan bisa berkurang. Karena ada penyakit, karena ada radiasi, karena ada macam-macam itu. Jadi ketika seorang wanita sudah lahir, kita sudah tidak bisa lagi pesen istilahnya apa, makan yang banyak biar sel telurnya banyak, tidak bisa. Jatah sel telur, perkembangan sel telur udah berhenti ketika janin Masya Allah. dalam kandungan. Nah inilah ketika makanya kita tidak bisa dengarkan. Jadi makanya ketika tadi mengenai kapan kita itu mulai mens pertama, kapan jatah sel telur kita itu habis, akhirnya kita berhenti menstruasi, jadi menopause, itu sebenarnya udah faktor pertama kali itu sudah ditentukan sejak
masih janin. Jauh ya, sebelum kita jadi manusia. Makanya ketika kita masih dalam kandungan itu sudah berhenti itu proses pembelahan telur tahap pertama itu udah berhenti ketika kita dalam kandungan. Itu sel telur itu sudah berhenti pada fase tertentu. Lah itu nanti perkembangan berikutnya sel telur itu akan antri jadi mateng itu antri setiap bulan dalam siklus menstruasi itu. Perkembangan jadi matang jadi ovulasi. Jadi tapi calon-calonnya sel telur ini sudah berlangsung ketika janin. Nah, itulah sehingga kita makanya kalau betul-betul kita harus persiapan ini bagaimana begitu ketika itu meskipun janin ini sudah betul-betul dijaga kesehatannya, termasuk ketika lahir jadi bayi kemudian remaja sebelum prepubertas. Kadang kan kita kan dianggap sudah subur, sudah mulai itu kan ketika pubertas sudah bisa. Ini sebelumnya harus betul-betul dipersiapkan juga ya, termasuk bagaimana kesehatannya, termasuk gizinya, termasuk kemarin udahnya kita bahas lagi kemarin kita pertemuan dengan Keputusan Wiro itu membahas tentang dari segi gizi. Kenapa kok harus diperhatikan di awal? Inilah kadang kita itu harus tahu Mbak Ida selama ini kita itu kalau apa pikiran Mbak Ida kalau mengenal kata kolesterol? Hal yang membuat kita sakit ya. Ya coba ya. Ini dari kita makanan. secara jujur coba saya pendapat Mbak Ida tentang kolesterol itu apa, bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan. Betul ini betul kan. Waduh, saya dapat pertanyaan nih. Iya, enggak apa-apa karena yang usaha Mbak Ida ini membahas ini ya. Ini karena penting sekali dengan proses ini ya. Ada setahu saya ada kolesterol jahat dan kolesterol baik begitu ya. Nah, ketika di dalam tubuh kita ini terdapat banyak kolesterol buruk maka akan mempengaruhi kesehatan kita gitu. Ya, jadi kita itu memang benar tidak langsung tepat ya kalau LDL itu jahat karena ketika nanti kita itu ada penilaian sebenarnya kita nanti ada rasio lebih lanjut. Lah LDL segitu tuh dibandingkan dengan kadar yang lainnya. HDL-nya berapa, triglyceridnya berapa, nanti akan ada rasio. Kalau LDL-nya tinggi, HDL-nya juga tinggi, kadang mungkin tidak masalah. Atau punya LDL agak tinggi tapi kita tidak punya hipertensi, kita tidak punya diabetes, mungkin juga tidak masalah. Jadi sebenarnya ada pengaruh dari yang lain ya. Karena LDL itu adalah faktor risiko tambahan. Kadang mungkin kalau kita dalam keadaan muda, sehat, tidak masalah LDL tinggi. Nah, inilah yang kadang itu kita itu mulai harus berpikir mungkin ada warning tentang kolesterol itu mungkin ketika kita sudah 35 ke atas ya Mbak ya. Jadi mungkin kita udah tapi ketika itu pada usia anak-anak, apalagi ketua masa pertumbuhan ini, kolesterol itu sangat dibutuhkan. Jadi kita harus tahu bahwa tubuh kita itu memproduksi hormon. Hormon banyak, hormon steroid, bahkan hormon reproduksi, estrogen, progesteron, ini semua bahan bakunya kolesterol. Gitu. Dan yang paling penting lagi dalam kandungan, kemudian lahir 5 tahun pertama masa keemasan sampai 25 tahun itu masih terjadi namanya perkembangan sel-sel otak. Itu sel-sel otak itu berhenti terakhir itu usia 25 tahun, Mbak. Terakhir itu berkembang itu namanya lobus prefrontal itu yang pusatnya kebijaksanaan, bagaimana mengendalikan emosi, bisa menjalankan itu. Lobus prefrontal itu terbentuk sempurna umur 25 tahun. Nah, perkembangan otak semua itu selaput-selaput melinya, kesempurnaan ini semua membutuhkan kolesterol. Sehingga ketika masa-masa ini ya kebutuhan kolesterol harus dibutuhkan, harus dicukupi. Sehingga bagaimana gizi anak harus dicukupi. Maka inilah kadang yang kita harus menyadarkan juga terutama kepada adik-adik anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, anak-anak gadis-gadis kita, mereka calon-calon ibu ketika remaja jangan terlalu setik pokoknya langsung udah diet yang berat, seperti itu ya. Itu semua masih dibutuhkan baik untuk hormonnya sendiri, itu baik nanti pada kalau dia udah siap keluarga juga dengan calon janin yang kalau tidak punya kolesterol, janin yang dikandung untuk tumbuh bentuk otak, itu semua gimana? Ya. Berarti jangan terlalu membatasi diri dengan makanan, tetapi tetap harus memilih makanan yang bergizi. Bergizi. Tetap semua gizi seimbang itu perlu. Anak-anak bayi
anak, kemudian remaja, dewasa muda ini masih dibutuhkan sekali untuk anukan. Jadi ini jangan terlalu langsung, kadang kan memang sekarang ini kalau anak-anak kan, kalau remaja kan kiblatnya kadang kan K-pop, ya semua yang batangnya sebiting-biting Iya, gitu ya, betul. Mbak. Satu selidi ya. Iya, selidi-lidi ya, semua dari atas ke bawah kan langsung. Nah ini sebenarnya ya kalau mereka secara reproduksi tidak sehat biasanya. Kalau nanti untuk fungsinya apa itu tidak sehat sebenarnya. Termasuk selama ini kita yang sangat penting jadi sudah sering jadi perbincangan, jadi pembahasan vitamin D. Vitamin D itu kan matahari itu hanya mengaktifkan aja, sementara provitamin D itu sudah ada di tubuh kita. Oh ya. Bahan baku pembentukan vitamin D juga dengan kolesterol. Nah, inilah pentingnya. Jadi banyak vitamin-vitamin, hormon-hormon, bahkan termasuk otak kita itu pembentukannya semua itu membutuhkan bahan kolesterol. Jadi inilah pentingnya setelah itu bagaimana kita tuh memerlukan gizi yang seimbang, apalagi di masa-masa pertumbuhan. Ya, ini kita harus sebagai remaja, nanti calon ibu tahu betul ini. Itu yang pertama, itu yang jadi memang karena ini untuk karena kadang masih remaja tapi dia sudah teranukan tentang orang, mungkin neneknya, kakeknya sakit jantung betul-betul orang lah kolesterol gini-gini, dia lupa bahwa ketika remaja ini dia masih butuh, akhirnya mengikuti lah seperti itu. Jadi ini tidak untuk semua umur ya, kadang itu harus seperti ini yang masih masa pertumbuhan ya dibutuhkan sekali. Kemudian ini yang juga yang jadi permasalahan paling sering ini Mbak Ida untuk remaja sekarang itu adalah anemia. Nah ini juga kemarin jadi pembahasan kita di bidang kesehatan. Ternyata ada laporan dari cabang-cabang ini, ada donor darah yang daftar misalnya 80, yang masuk cuma 35. Ternyata lebih dari separuh itu tertolak untuk donor, itu mayoritas alasannya kurang HB-nya. Ya, saya juga 2 kali berturut-turut tertolak, dokter. Nah ini ternyata kalau ini anemia ini terjadi kepada remaja putri, ini kita harus waspada karena remaja putri itu harusnya tidak terjadi anemia ya. Jadi ini yang juga sebenarnya harus diperhatikan untuk intake makanannya, gizinya, sumber-sumber zat besi itu harus perhatikan. Anak-anak remaja sekarang kebanyakan jadi korban makanan-makanan viral yang sebenarnya bukan real food, bukan makanan ya. Sekarang kebanyakan makanan yang viral itu kalau ini kan mereka makanan-makanan yang merusak ya. Tidak ada yang gizi, sesungguhnya itu hampir tidak ada. Kadang hanya kebanyakan tinggi gula, tinggi yang macam-macam sing hanya kalori sama gula itu tidak jadi tidak ada kandungan gizi yang seimbang, kurang serat, kurang antioksidan, kurang vitamin seperti itu. Kalau HB sebetulnya pengaruhnya apa ini dokter untuk kesehatan? Ini harus sekali remaja itu pertama, remaja putri dia tiap bulan sudah donor alami, perdarahan terus ya dari rahimnya akan siklus mengalami pengelupasan, terjadi perdarahan paling tidak kalau secara teori itu ya kehilangan 50 cc darah ya, rata-rata seperti itu, atau mungkin lebih gitu ya. Nah kemudian kalau ini tiap bulan dia sudah kehilangan itu, sementara dari makanannya intake untuk zat penyusun untuk zat darah ini kurang, ya dia akhirnya akan anemi. Kenapa harus diperhatikan dok? Pentingnya apa? Dia calon ibu, dia nanti akan hamil. Kemudian padahal dalam kehamilan itu sendiri secara fisiologi juga akan mengalami namanya hemodilusi, akan ada fisiologi ya, kayak dari anemi juga secara kekurangan itu. Kemudian akan proses melahirkan. Melahirkan sendiri tidak bisa dipungkiri, baik itu normal atau sesar akan terjadi perdarahan, akan terjadi proses nifas. Dan kita memang mengharapkan agar misalnya persalinan normal. Untuk persalinan normal itu juga dibutuhkan HB yang bagus, HB yang normal di atas 12 itu ya. Karena apa? Untuk bisa menghasilkan nanti proses persalinan normal, rahim itu kontraksi dengan bagus, itu juga harus anemi. Tidak boleh anemi, ya. Harus kontraksi kontraksinya bagus. Ketika terjadi anemi itu sering terjadi bahaya perdarahan. Rahim itu ketika habis persalinan udah selesai, kemudian plasenta udah keluar, rahim ini susah untuk kembali
mengecil kembali. Jadi terjadi kayak atonia. Jadi apa kemampuan untuk kontraksi jadi akhirnya jadi perdarahan juga. Gitu, Jadi ya. sebelumnya anemi, setelah perdarahan akan terjadi anemi yang lebih lagi. Parah, Ya, seperti itu. Jadi inilah jadi pentingnya kita kok anemi harus diperhatikan, sangat penting ya, sangat penting. Apalagi nanti setelah itu juga berlanjut lagi dengan menyusui. Jadi ini akan terjadi lagi proses lagi. Dia ketika begitu dia hamil, dia kan juga memperhatikan yang dikandung, yang tadi kita menghadapi awal tadi, yang dikandung ini memulai tahapan baru lagi ya. Sehingga dia harus betul-betul diperhatikan. Ketika sudah hamil ini dia harus memperhatikan kesehatannya sendiri untuk persiapan persalinan, juga ini nih menyiapkan agar janinnya dikandung itu betul-betul berkualitas. Harus cukup asupan zat besi, cukupan tadi termasuk protein-protein, termasuk lemak-lemak untuk bahan kolesterol agar melahirkan generasi yang cerdas juga, otaknya harus ada bahan kolesterolnya. Jadi ini akan terus gitu ya. Jadi kalau untuk udah masa-masa reproduksi ini, lah untuk bahasan kolesterol kayak kolesterol penting, penting di tahap ini penting seperti itu ya. Jadi inilah, jadi betul-betul ya untuk remaja putri gizi ini sangat penting. Ya memang tidak boleh overweight, tidak boleh. Kenapa? Itu yang tidak boleh sampai berlebihan, itu sampai overweight, sampai obesitas, itu bukan karena kelebihannya. Biasanya kelebihannya di gulanya. Ya, biasanya bikin sampai turah-turah ini kan karena dari masukannya tinggi gula terus seperti itu ya. Berarti memang harus ada strategi sendiri begitu untuk bagaimana gizi itu masuk dengan aman, tidak ini tadi menyisakan zat-zat yang justru merugikan gitu. Biasanya kalau masa-masa pertumbuhan, masa-masa itu, kalau sekarang kan kita lihat rumus isi piringku itu ya, Mbak Sinku, karbohidrat itu kalau masa pertumbuhan itu dari 2/3 dari separuh piring. Jadi berapa itu ya? Dari separuh itu yang separuhnya, 2/3 itu. Kalau udah dewasa, apalagi udah ada obesitas, hanya seperempat kan karbohidrat itu. Jadi separuh dari separuh ininya. Kalau masih pertumbuhan ditambah, karbohidrat masih tambah. Tapi yang ini lauk, pauk, sumber sayur hijau itu harus ada semua. Gitu ya. Tapi ini dokter, kalau di masa pubertas menjelang dia mau dapat haid atau bahkan sudah haid di awal-awal itu, anak-anak SMP, SMA itu memang kan gampang lapar ya. Biasanya mereka tuh istilah Jawanya itu kan semeko gitu ya. Nah ini bagaimana ini dokter supaya mungkin karbonya ini juga dalam batas yang cukup saja, tidak berlebih gitu. Kadang kan satu piring masih kurang. Terus nanti misalnya mie satu mangkok masih kurang juga, dia nambah lagi, gimana itu dokter? Jadi sebenarnya begini, semua itu juga tergantung dari aktivitas harian. Kalau dia itu aktivitas harian itu tidak terlalu pakai tenaga fisik, ya tetap harus dibatasi karbonya. Tapi kadang tidak tenaga fisik, tapi ketika menghadapi ujian itu juga jadi cepat lapar ya. Jadi sebenarnya kalau kita itu makan, kita tidak hanya memikirkan susunan yang akan kita makan. Kita pun juga punya strategi bagaimana urut-urutan makan. Jadi sebenarnya kalau kita itu makan, kita sudah misalnya kita sudah ada ini, ada buah, ada sayur, ada nasi, ada lauk, itu yang pertama kali itu harus sayur-sayuran dulu yang kita makan, Mbak. Jadi sumber-sumber serat ini harus kita makan dulu. Kenapa? Ini nanti akan membuat kita kenyang dulu. Sehingga kita ketika ini udah penuh, lah ini karbo ini paling belakang. Jadi yang dianu adalah taktiknya. Sama-sama. Jadi jangan yang dianu nasi dulu lauk belakang, itu yang keliru. Kebanyakan kadang itu nasi justru malah anget gitu ya. Iya, jadi memang kadang seperti itu. Jadi justru kalau urut-urutan itu untuk makan itu justru yang ini, yang sumber serat-serat ini dimakan lebih dulu. Jadi ini pertama kali ini juga untuk caranya mengelabui lambung. Lambung dikenyangkan dulu, dipenuhi dulu, sehingga nanti untuk masuk yang sumber-sumber karbo, sumber gula ini dia sudah kenyang. Tadi dokter kalau yang pertama kan sayur, kemudian kalau untuk
setelah itu apa mungkin urutannya? Protein atau Iya, bagaimana? lauk pauk kan sumber protein lemak iya. ya. Lah ini karbo terakhir. Oh gitu. Ya, Atau ya. mungkin kadang nasi tok enggak enak ya enggak apa-apa, nasi dipangkas sampai lauk, tapi ini udah sayurnya udah masuk dulu. Jadi kan udah istilahnya mungkin separuh dari lambung udah terisi. Betul betul ya. Jadi seperti itu. Jadi memang itu juga salah satu tapi jadi udah kenyang, tapi yang udah masuk ini udah kenyang tapi bukan yang berisi gula. Seperti itu. Baik, ya menarik sekali pembahasan tentang gizi ini, dan terutama ini untuk ini ya, bagaimana menyiapkan generasi yang sehat sejahtera di masa depan. Iya, yang ini yang harus dipikirkan. Jadi anak-anakku remaja putri, jadi kalian itu untuk memperhatikan gizinya itu untuk generasi mendatang. Kalian calon-calon yang melahirkan mujahid-mujahid, profesor-profesor ke depan ya kalian gitu loh. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Kesadaran itu iya. harus sudah ditumbuhkan ya, tidak jadi cuek. Tidak bisa mendadak nanti, karena kebanyakan banyak sekali yang ya sekarang ini ya mungkin tidak begitu perhatian, tapi begitu ketika hamil itu banyak langsung cari buku-buku, baca-baca, kadang udah ya tidak terlalu terlambat, tapi ya wis sebagai memang lebih awal lagi gitu ya. Lebih awal lagi karena sebenarnya itu udah kan. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Jadi tadi teman Mbak Ida ya kan, kalau masalah remaja apa saja dong? Ini pertama kali ini jadi perhatikan dulu tentang juga yang paling sering memang kalau remaja itu yang paling sering itu permasalahan reproduksi adalah ya siklus menstruasi. Siklus menstruasi. Baik, jadi dokter. Untuk siklus menstruasi nanti kita bahas di sesi berikutnya, dokter. Kita harus jeda dulu. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di klinik kita. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut. Ya, baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Persada FM, kembali di klinik kita. Kita masih membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja putri. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Ya, masih bersama Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Nah, tadi di awal sudah dokter sudah menyampaikan ini ya, bagaimana pentingnya bagi seorang remaja atau seorang perempuan ya untuk menyiapkan diri sedini mungkin, terutama ini tadi dilihat dari segi gizi begitu ya. Dan kemudian kalau bicara tentang kesehatan reproduksi, ini ada kaitannya dengan siklus menstruasi juga begitu. Tapi ini dokter ada pertanyaan, coba kita ada telepon terlebih dahulu, kita coba untuk mengangkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Priyanto di Magelang. Oh iya, monggo Pak Priyanto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon bisa dijelaskan tentang pertanyaan yang pertama, yaitu tentang kadar gula darah yang normal itu sebetulnya antara berapa sampai berapa, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah potensi orang yang bisa terkena diabetes mellitus itu tidak harus yang sifatnya generatif atau turunan? Itu faktor-faktor apakah yang bisa kita cegah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Priyanto dari Magelang. Jadi sebenarnya tidak langsung berhubungan, tapi tadi kita bahas tentang gula ya. Karena jangan sampai kelebihan gula. Jadi begini Pak, jadi memang untuk diabetes sendiri itu bisa jadi faktor keturunan, bisa jadi dari gaya hidup. Ya. Meskipun tidak punya faktor keturunan, Bapak Ibu tidak ada yang diabetes, kakak tidak ada, tapi kalau pola hidupnya itu misalnya ya intake terlalu banyak kalori, kemudian juga kurang aktivitas fisik, kemudian juga sekarang ini itu yang mungkin juga mau saya gangguan pencernaan ya, dimana kita itu terlalu bakteri-bakteri baik yang ada di dalam
usus kita itu udah rusak, udah banyak yang mati, ketidakseimbangan itu juga nanti akan mengganggu resistensi insulin juga, akan menyebabkan nanti akan bisa menimbulkan diabetes. Jadi bahkan sekarang ini banyak sekali diabetes yang mungkin bukan karena keturunan, tapi karena memang gaya hidup yang tidak sehat. Jadi karena memang dari intake gula yang tinggi, bahkan dari kecil mungkin snack makanan anak-anak sekarang kebanyakan juga yang manis. Kalau itu terus jangka panjang tanpa dianukan juga bisa jadi diabetes. Jadi tidak mesti karena faktor keturunan. Bahkan paling banyak sekarang ada karena ini pola makan yang Faktor salah dari ini, luar ya berarti ya? ini tambahan ini. Jadi memang intake gula karbo yang tinggi, kemudian kurang aktivitas fisik, bahkan termasuk tadi adanya gangguan bakteri usus, ya di mana tidak keseimbangan bakteri. Jadi ini juga termasuk salah satu, ini juga termasuk nanti juga bisa masuk dalam kesehatan remaja, Mbak. Karena apa? Karena ternyata keseimbangan bakteri di dalam organ tubuh kita juga akan mengganggu kesehatan wanita juga, reproduksi. Karena ternyata kita itu juga selain di pencernaan kan juga khususnya wanita itu perlu dijaga keseimbangan bakteri normal di kewanitaannya. Itu nanti kalau tidak terjaga nanti akan timbul penyakit keputihan dan lain-lain juga itu. Dan itu juga berpengaruh juga dari usus juga. Dan ini untuk kadar gula Pak, ini tergantung ya, apakah itu diperiksanya dalam keadaan puasa atau tidak puasa. Kalau untuk menentukan diagnosis seseorang itu dianggap diabetes itu kalau kadar puasanya di atas 126. Ya, kadar puasa itu udah di atas 126 itu sudah, dan untuk kategori diabetes ya. Kemudian kalau untuk setelah makan itu di atas 200 itu untuk kategori kita bisa mendiagnosa sebagai diabetes. Kalau kadar di bawah 100 sampai 125 puasa, kemudian 140 sampai 199 itu habis makan, itu dikategorikan prediabetes. Nah itu kemudian kalau udah itu ya kita nanti harus mulai diubah untuk pola makannya, aktivitasnya. Tidak langsung obat. Kalau dengan dirubah pola makan sudah bisa mengontrol, ya tidak apa-apa dengan itu. Dengan bagaimana makannya mulai diatur, restriksi karbohidrat, kemudian dengan aktivitas fisik sehari-hari itu kadang bisa mulai mengendalikan gula darah. Kecuali kalau udah kita betul-betul, tapi ini ya tidak, karena kebanyakan itu ada sing ngandalkan obat, wegah nyirik-nyirik, wegah ngatur-atur, yang penting ngambil obat. Itu kadang yang susah terkontrol. Padahal kadang termasuk di barat atau manapun biasanya untuk hipertensi, untuk gula itu biasanya langkah pertama penata laksanaan itu mengubah gaya hidup dulu. Itu yang pertama kali sebelum diintervensi dengan obat-obatan seperti itu. Ya. Demikian untuk Bapak Priyanto yang ada di Magelang. Baik dokter, kita lanjutkan ya untuk kesehatan reproduksi remaja. Ini tadi bicara tentang siklus menstruasi. Nah ini yang normal seperti apa dan yang harus diwaspadai yang seperti apa ini dokter? Ya jadi memang sebenarnya kan rata-rata mulai masa pubertas itu ya biasanya ada ketidakteraturan ya. Ketika mulai pertama kali menstruasi itu 3 tahun pertama itu masih masa penyesuaiannya. Jadi memang ketika 3 tahun pertama mungkin siklusnya itu masih arang-arang, juga jumlah itu masih wajar. Itu biasanya dianggap normal itu 3 tahun pertama. Kemudian setelah itu juga kadang masih banyak remaja ini masa fluktuatif ya. Jadi remaja itu masa banyak pergolakan, karena itu banyak sekali pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi keseimbangan hormonal seorang remaja. Selain gizi, kita udah mau gizi, karena gizi tadi ketika seorang remaja-remaja kita itu baik itu dia over atau kekurangan, itu akan sama-sama mengganggu dari keseimbangan hormonal. Jadi seorang remaja yang sangat kurus sama remaja yang obesitas sama-sama akan terganggu menstruasinya karena itu juga akan yang satu kelebihan estrogen, satu kekurangan akan sama-sama mengganggu. Sama-sama mensnya tidak normal. Kemudian ini yang juga sering terjadi, ketika hormon itu tidak stabil karena pengaruh-pengaruh, kadang stres fisik, kadang juga stres pikiran, kadang ini yang kadang
juga berpengaruh. Jadi memang semua itu harus dijaga keseimbangannya ya. Segala sesuatu tidak baik yang all over ya, all over, semua harus ada keseimbangan. Permasalahannya kalau stres tadi biasanya tidak disadari ya dokter Iya, ya. kadang memang ada tuntutan. Jadi memang kita ini juga tidak bisa mengingkari juga. Kita seorang remaja misalnya kadang baik itu karena sekolah, yang mungkin baru, organisasi, mungkin dari orang tua sendiri itu kadang kalau ada tuntutan atau tekanan-tekanan yang memang itu anak itu targetnya dari orang tua punya ekspektasi seperti ini, ketika kamu harus begini seperti itu, apalagi lah itu kadang anak juga akan menjadikan beban pikiran, itu pun juga kadang bisa mengganggu keseimbangan hormon anak, sehingga memang remaja ini sangat-sangat labil ketika ada pengaruh-pengaruh seperti itu, kadang mengganggu siklus menstruasinya. Nah, siklus mens itu biasanya normal itu terpendek itu 21 hari. Kalau dianggap siklus normal sampai 45 hari ya. 45 Kalau hari masih dianggap normal. Jadi kalau terlalu sering juga tidak bagus ya. Nanti kalau terlalu jauh juga oligomenor itu juga jauh. Nanti terpengaruh. Tapi biasanya kalau kita itu istilahnya dititeni ya, mungkin ya maju-maju terus, mundur-mundur, tapi itu teratur, itu biasanya masih dianggap normal. Kadang mungkin siklusnya aja yang pendek, ada yang siklus panjang. Jadi siklus itu tidak mesti normal itu 30 hari atau 28 hari. Memang itu adalah istilahnya hasil survei rata-rata ya. Tapi perorangan beda-beda. Tadi ada yang 21 hari, ada yang 25 hari, ada yang 27, ada yang 32. Lah itu per orang beda-beda. Jadi makanya untuk adik-adik, anak-anak remaja putri, silahkan juga kalau ini ada catatan ya. Siklus menstruasinya itu catat, sehingga ketika ditanya, oh saya itu menstruasi gitu ya. Kalau yang ada HP banyak aplikasi untuk mencatat itu, My Days, My Period, My apa banyak sekali aplikasi untuk mencatat jadi siklus menstruasi harian. Jadi kita tahu apakah saya dapat, apakah saya telat, seperti itu ya. Baik dokter, kaitannya dengan haid ini juga adanya rasa nyeri begitu. Nah ini yang disebut nanti dalam tahap nyerinya ini masih wajar dan memang yang harus diwaspadai, seperti apa ini? Ya, jadi kita mesti tahu bahwa rahim seorang wanita itu suatu organ yang luar biasa ya. Allah menciptakan rahim suatu luar biasa. Jadi setiap bulan itu mengalami siklus, yang siklus itu paralel. Siklus itu terjadi di rahim, siklus itu terjadi di ovarium, di indung telur, siklus itu terjadi di darah karena pengaruh hormon pituitari. Jadi itu bareng. Jadi itu siklus. Jadi ketika kita itu menggambar ada siklus yang ini bagaimana terjadi proses perkembangan dinding rahim, di ovarium perkembangan sel telur. Tadi yang lanjutan dari ketika tahap waktu janin kan berhenti. Itu begitu tanggal menstruasi akan dimulai perkembangan sel telur. Biasanya beberapa selaput dari sel telur yang berkembang ini namanya sel-sel folikel, ini yang menghasilkan estrogen. Jadi saling bergantung. Folikel menghasilkan estrogen berpengaruh terhadap pertumbuhan sel dinding rahim. Estrogen ini dikendalikan oleh hormon pituitari di bawah otak. Ini bareng. Jadi itu akan terjadi. Nah, ketika hormon estrogen itu nanti turun, nanti ketika terjadi ovulasi itu ganti progesteron. Inilah nanti ketika dua-duanya turun terjadi pengelupasan selaput rahim. Inilah terjadi proses perdarahan menstruasi. Jadi menstruasi itu terjadi karena pengelupasan endometrium, dinding dari rahim, karena penurunan kadar ini hormon-hormon. Tadi yang bikin nyeri dokter ya? Iya. Iya. Jadi kita bayangkan sendiri. Jadi ketika kita itu rahim kita itu tiap bulan diperbarui terus, yang pengaruh estrogen. Habis lepas karena estrogen tumbuh lagi, hormon turun lepas lagi, itu terjadi setiap bulan. Nah, ketika terjadi pengelupasan itu rahim akan berkontraksi. Nah, ini yang kadang mulusnya karena ini. Jadi rahim ini akan berkontraksi kemudian mengeluarkan itu. Nah, yang mesti diwaspadai itu yang nyerinya yang sampai seperti apa? Nah, jadi begini. Ketika kita mengetahui proses tadi ya, terjadi
pengelupasan jaringan, kemudian rahim berkontraksi untuk mengeluarkan produk-produk itu, kita tahu, kita wajar kalau itu sakit ya. Nah, sakit menstruasi atau yang disebut dismenor yang memang karena proses menstruasi itu sendiri, ini yang namanya dismenor primer. Jadi murni betul-betul disebabkan oleh proses menstruasi itu sendiri. Jadi ini yang, nah ini juga memang kadang tiap orang juga beda-beda. Jadi tiap orang itu Daya sensitivitasnya daya ya. sensitivitas atau reaksi terhadap rasa sakit itu biasa-biasa saja ada sing ya germulus ya ada, enak sing pokok ya loro banget ya. Tetap olahraga Nah, seperti biasa. itu. Nah, gitu. itulah kadang banyak pengaruh juga. Kadang pengaruhnya apa? Kadang gini, bentuk rahim itu juga beda-beda. Ada yang agak lurus, ada yang terlalu nekuk ke depan, ada yang terlalu nekuk ke belakang. Kadang kalau yang terlalu nekuk itu kadang ketika mau kontraksi kadang juga ada lebih Tekanannya. Iya, karena kan memang keluarannya kan agak belok. Itu juga kadang juga berpengaruh juga. Nah, ini ada telepon, apakah diterima Coba kita dulu? terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dari Ibu Mulyati di Wonosobo. Baik, silakan ibu. Ya, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tapi di luar tema dokter. Ini saya mengalami gatal yang sebetan gatal, tapi gulanya normal. Itu apa solusinya obatnya ya dokter? Udah CTV, udah apa mungkin cek gulanya normal, tapi sebetan gatal semua. Sumbatan apa? Gatal. Oh, gatal. Gatalnya seperti apa, Bu? Gatalnya seperti apa? Gatalnya seperti apa? Bintik itu, bintik yang di belakang, karena kemarin itu kan saya mengalami jatuh pada saya pakai pampers. Sekarang udah nggak pakai pampers, tapi gatalnya kok nggak mau hilang, diobati apa saja itu nggak mau hilang, dokter. Gatal di bekas Barangkali ada Korsat itu nggak kita solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bisa Ibu. dijawab Jadi sedikit, Dok? ya, jadi gatal itu memang banyak sebabnya, bisa alergi, bisa karena infeksi jamur, bisa karena kadang keringetan panas itu juga bisa, kulit kering pun juga bisa. Jadi Ibu usahakan nanti kalau memang udah diperiksa dokter, konsul ke dokter kulit ya Bu ya, konsul ke dokter kulit kadang untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik ya. Bisa nanti bawa dulu kalau punya BPJS ke vaskes primernya dulu, kalau dari situ diobati belum sembuh ya nanti bisa minta rujukan ya kalau gitu ya. Kita lanjutkan yang tadi dokter yang Nah, ini tadi untuk dismenor yang lain. Dok, gimana kalau yang perlu perhatian? Jadi selain karena ada primer masih ada sekunder ya, Mbak ya. Jadi ada dismenor yang sekunder. Dismenor sekunder itu ada keadaan lain, ada kondisi lain, ada penyakit lain yang bisa menyebabkan rasa sakit waktu men itu lebih sakit. Jadi tidak murni karena proses normal dari menstruasi itu. Misalnya apa? Misalnya ada infeksi di rahim, atau ada kadang proses-proses yang habis bekas infeksi itu ada pelekatan di organ-organ di panggul. Kemudian mungkin ada yang paling sering terjadi itu ada yang namanya endometriosis. Endometriosis itu ada keadaan di mana selaput rahim yang normalnya itu mengelupas ketika menstruasi itu tumbuh di organ lain. Ya, seperti yang paling sering itu ada di ovarium, ada bisa di tuba, bahkan ada di dinding perut karena keluar. Jadi itu ada sel-sel dari selaput lapisan rahim tadi yang harusnya itu keluar, itu menempel di itu malah akhirnya reflux. Jadi kayak orang mengalir ke atas. Jadi dia akan melalui saluran rahim itu ke atas, ke tuba sampai akhirnya itu akan tumbuh di situ. Jadi sebetulnya udah lepas dari rahim tapi naik gitu ya. Ya, itu bisa ditular itu sel yang itu akan tumbuh, dia akan mengalami siklus menstruasi seperti ada yang di rahim. Jadi setiap bulan juga akan mengalami perdarahan, tapi perdarahannya tidak bisa keluar karena dia kan
tidak ada saluran keluar, akhirnya akan terjadi perdarahan di mana dia tersitu, mungkin dia di ovarium, mungkin dia di tuba, mungkin dia di dinding perut. Situ nanti lama-lama tubuh itu akan membungkus. Itulah nanti lama-lama akan jadi kista coklat. Oh itu. Kista coklat itu adalah endometriosis tadi yang tiap bulan itu menstruasi tapi tidak bisa keluar. Itulah biasanya memang endometrium ini bisa menyebabkan sakit yang lebih. Nah, kalau misalnya dicurigai ini kok sakit kok sampai kadang semaput-semaput, ya udah dikonsulkan ke dokter kandungan, perlu di USG, mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan. Baik dokter, terakhir ini kan dokter dari klinik Pratama NTA begitu. Nah ini untuk pasien yang nanti ingin periksa itu tahapannya seperti apa ini dokter, baik yang BPJS maupun umum begitu? Ya, biasanya kalau untuk kasus-kasus yang memang ini periksa dulu ke dokter umum dulu. Tapi kalau kehamilan kan nanti periksanya ke Poli KIA ya. Kalau kehamilan tuh ke KIA, atau misalnya kalau yang lain nanti ke dokter umum dulu. Nanti dokter umum nanti yang akan men-screening, yang memeriksa apakah hanya cukup bisa ditangani di klinik atau nanti perlu dirujuk ke rumah sakit. Jadi ketika mendaftar nanti memang sudah ditanya terlebih dahulu begitu ya. Kan kita tetap itu ya, tetap ada screening awal ya, kita tetap harus ada itu, ada bagaimana riwayat sakitnya, apakah ini hanya kadang misalnya baru dok saya kok ini sudah telat misalnya sebulan baru capek ditunggu dulu ya, ditunggu dulu di istilahnya direlaksasikan dulu, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu over yang lain-lain tadi. Kemudian coba gizi yang seimbang, olahraga juga yang seimbang, olahraga juga tidak terlalu banyak over juga. Kalau terlalu ekstrim itu juga nanti akan mengganggu hormonal, kadang malah tidak head juga. Jadi itu yang over tuh tidak baik ya, tidak baik, akan mengganggu. Yang cukup saja begitu. Baik, terima kasih Dokter Parwanti kehadirannya, penjelasannya sangat bermanfaat. Semoga ini jadi ini ya perhatian untuk remaja putri maupun juga untuk para orang tua, bagaimana juga kita menginformasikan kepada putri-putri kita terutama tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan dokter ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Persada FM, sampai di sini perjumpaan kita di program Klinik Kita untuk siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.